A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa tamanaf'am bihi wa bi'ulumihi amin. Inna sesungguhnya kami ja'al telah menjadikan fi a'naqihim di leher mereka aghlalan beberapa belenggu, fahia maka belenggu itu ilal adqani ke beberapa dagu, fahum maka mereka mukmahuna mentengadahkan kepalanya. Air rafi'una maksudnya mengangkat ru'usahum kepala mereka, khuduna memejamkan semuanya absarohum penglihatannya, li'anna umudal khali karena tiang belenggu itu fi unukil makhluk ada dalam leher orang yang dibelenggu. Yadkhulu masuk obalkhul tahta zakunihi di bawah dagunya orang yang dibelenggu, fayamna'uhu maka mencegahnya khofdu roksihi merendahkan kepalanya. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu seolah-olah dibelenggu, ya, dan belenggu itu ada di bawah dagu, maka mereka tidak bisa mentengadahkan kepalanya atau tidak bisa mengangkat kepalanya dan memejamkan mata, karena tiang daripada belenggu itu ada pada leher orang yang dibelenggu, masuk di bawah dagunya. Wahadhil ayatu, dan ayat ini, ayat inna ja'alna itu sebagai ala sabili tamsil, ya, pada jalan perumpamaan, liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman billahi kepada Allah, wa yatakabbarulan sombong biman dengan orang kanat yang ada yaduhu tangannya ila unuki ke lehernya, warofa dan mengangkat, ya, orang itu roksaku kepalanya ila sama ke langit, walam yaroh dan tidak melihat dia sean sesuatu pun. Di ayat ini ayat inna ja'alna itu merupakan tamsil atau perumpamaan orang yang tidak iman kepada Allah dan menyombongkan diri. Diserupakan seperti orang yang terbelenggu, ya, orang yang terbelenggu, kepalanya terangkat ke langit tapi tidak melihat sesuatu apapun. Waqilah dan dikatakan hiya, ayat ini ikhbarun informasi atau pemberitaan ngan akhwalil kufari dari perilaku orang-orang kafir fi jahannama di dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini sebagai informasi atau pemberitaan, ya, perilaku atau keadaan orang-orang kafir di neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim
saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, dari depan mereka saddan tirai, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka saddan tirai. Fa akhshaynahum, maka aku menutupi mata mereka, fahum, maka mereka la yubsiruna, tidak melihat semua. Nazalat, turun hadhil ayatu, inilah ayat, fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi haqqi Abi Jahlin, dalam menceritakan haknya Abu Jahal, wa sohibihi, dan temannya Abu Jahal, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Wadhalika, yang demikian itu, anna Abu Jahlin, bahwasanya Abu Jahal, halafa, bersumpah Abu Jahal, lain ro'aitu, demi bila aku melihat Muhammad dan Muhammad, yusolli, sholat Muhammad, lardohanna, maka bakal menghancurkan aku, roksahu, kepalanya Muhammad, bil hajari, dengan batu. Fatahu, maka Abu Jahal mendatangi Muhammad, wahwa, beliau, yusolli, sedang sholat. Falama rofa'a, maka pada waktu Abu Jahal mengangkat al-hajaru, batu, syalat, maka terkena jimpe, tidak bisa bergerak, yaduhu, tangannya Abu Jahal, ila unukihi, pada lehernya, walasiko, dan lekat al-hajaru, batu, biadi, dengan tangannya. Falama ada, maka tatkala pulang Abu Jahal ila ashabi, pada teman-temannya, wa akhbarahum, dan Abu Jahal memberitakan kepada mereka, bima ro'a, dengan apa yang ia lihat, sakoto, jatuhlah al-hajaru, batu. Faqala, maka berkata rojulun, seorang laki-laki, min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum, ana, aku, aktuluhu, bakal membunuh Muhammad, bihadzal hajari, dengan batu ini. Fatahu, maka lelaki itu mendatangi Nabi Muhammad, wahua, dan beliau yusolli, sedang sholat beliau. Fa'aroda, maka menghendaki lelaki itu, ayur miyahu, untuk melempar Nabi Muhammad bil hajari, dengan batu. Fa'a'ma, maka membutakan Allahu Ta'ala basorohu, pada penglihatannya. Faja'ala, maka jadilah ia, yasma'u, mendengarkan dia, sautahu, suara Nabi Muhammad alaihissalam, wala yarohu, dan dia tidak melihat Nabi Muhammad. Faroja'a, maka lelaki tadi pulang, ila ashabi, kepada teman-temannya, falam yarohum, maka dia tidak melihat mereka, hatta nadahu, sehingga mereka memanggil-manggilnya. Faqalu, maka mereka berkata, ma sholata, apa yang kau lakukan? Qala, kata lelaki Bani Makhzum tadi, ma ra'aituhu, aku tidak melihat Muhammad, walakin sami'tu, dan tetapi aku mendengar, sautahu, suara Muhammad, wakhala, dan menyekat, baini, antara aku wa bainahu, antara Muhammad, sayun, sesuatu, kahaitil ajli, seperti anak sapi, yang faku, yang mengibas-ngibaskan, bizan bihi, pada ekornya, walau danautu, dan seandainya aku mendekati minhu, dari Muhammad, la akalani, maka ia, anak sapi itu, akan memangsaku. Jadi ayat ini dalam satu riwayat itu menjelaskan tentang perilaku Abu Jahal dan temannya dari Bani Makhzum. Yaitu ceritanya begini, bahwa Abu Jahal itu bersumpah serapah, andai kata aku melihat Muhammad, maka sedang sholat, maka
akan aku hancurkan kepalanya dengan batu. Abu Jahal mendatangi pada Nabi Muhammad beliau dalam keadaan sedang sholat. Tetapi ketika Abu Jahal mau mengangkat batu, tiba-tiba tangannya itu jimpit, tidak bisa bergerak, ya, lekat ke lehernya, dan batu itu tetap lekat di tangannya. Ini merupakan satu mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, ketika pulang ke teman-temannya dan menginformasikan apa yang dia lihat, tiba-tiba batu itu jatuh lagi. Oleh sebab itu maka seorang laki-laki dari Bani Makhzum berkata, aku yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Laki Bani Makhzum tadi mendatangi beliau dan beliau sedang sholat. Ketika mau melemparkan batu, Allah Subhanahu wa ta'ala membutakan matanya. Maka dia itu mendengar suara beliau tetapi tidak melihatnya. Dan akhirnya pun lelaki tadi pulang kepada teman-temannya. Nah, dia tidak melihat teman-temannya, sehingga teman-temannya memanggil dan mengatakan, loh, apa yang kamu perbuat, wahai Rasul Bani Makhzum? Katanya, aku tidak melihat Muhammad, tetapi ya, aku mendengar suaranya. Dan antara aku dengan Muhammad itu dihalangi oleh sesuatu seperti seekor anak sapi yang mengibas-ngibaskan ekornya. Ketika aku mendekati, dia mau memakan. Itulah dalam satu riwayat ayat ini mengkisahkan Abu Jahal dan temannya, seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kullama aroda, sewaktu-waktu menghendaki Abu Jahal Muhammad dan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, layak diru, tidak mampu Abu Jahal ayarohu untuk melihat Nabi Muhammad. Jadi setelah kejadian ini, ya, kejadian tadi itu yang sudah dijelaskan, Abu Jahal setiap kali mau menghendaki buruk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mampu untuk melihatnya. Itulah yang dikisahkan dalam waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, nazalat turunlah hadil ayatu, ayat ini, fi ta'ifatin, dalam menceritakan sekelompok min Quraisyin, dari kaum Quraisy. Wa dzalika, dan cerita sekelompok itu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ma ashabi, beserta para sahabatnya, kanu jalisina, mereka ada duduk-duduk yauman, satu hari, inda babil Ka'bati, di dekat atau sanding pintu Ka'bah. Fakolat, maka berkata Quraisyun, kaum Quraisy, ta'alo, datanglah ke sini, na'khud, kita tangkap Muhammad dan Nabi Muhammad ma ashabi, beserta sahabat-sahabatnya, wa nadhabu, dan kita pergi bihim, dengan membawa Muhammad dan sahabatnya, ila jabali Abi Qubaisin, ke gunung Abu Qubais. Fanaktulu, maka kita membunuhnya, Muhammad dan Nabi Muhammad ma ashabihi, beserta sahabat-sahabatnya. Waman, dan orang layardo, kang tidak ridho dinahu, agamanya Muhammad, nukhli, maka saya luangkan sabilahu, jalannya,
Wa ila, dan kalau tidak demikian, fanaqtul, maka kita bunuh kullahum, semuanya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'da hadzal musyawarati, dan setelah musyawarah ini, ittafaqu, mereka sepakat, wa atau, dan mereka mendatangi, ila Muhammadin, pada Nabi Muhammad alaihissalam, wa ashabi, dan para sahabatnya. Faja'ala, maka menjadikan Allah Ta'ala baina aidihim, di depan mereka, sadan, tirai, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka sadan, tirai. Lam yarau, mereka orang-orang Quraisy tidak melihat Muhammad dan Nabi Muhammad, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kita lanjutkan. Menurut salah satu riwayat lagi, bahwa ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, itu menceritakan sekelompok orang-orang Quraisy. Ceritanya demikian, bahwa Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya itu lagi pada duduk-duduk di dekat pintu Ka'bah suatu hari. Orang Quraisy pada berkata, sini, mari kita bersama-sama menangkap Muhammad dan teman-temannya. Kita bawa ke Gunung Abu Qubais, kemudian kita bunuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Siapa saja yang tidak meridhoi agama Muhammad, ya udah, kita beri peluang, kita lepaskan jalannya. Tapi kalau yang ridho, kita bunuh, maka kita bunuh semua saja. Nah, setelah musyawarah ini, mereka sepakat untuk mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad dan teman-temannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tirai di depan dan belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Itulah salah satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, nazalat, turunlah hadhil ayatu, ini ayat, fi haqqil musyrikina, di dalam menceritakan hak orang-orang musyrik. Wadhalika, dan yang demikian itu, annahum, sesungguhnya mereka itu kanu, ada mereka mujtami'in, berkumpul fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, minhum, dari mereka. Faqala, maka berkata ba'dum, sebagian mereka, fi haqqi Muhammadin, dalam hak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sesuatu. Qala, dia berkata, in ro'aitu, bila aku melihat Muhammad dan Nabi Muhammad, fa'altu, maka aku akan melakukan kada, demikian, wa kadalan, dan demikian. Faja'a, maka datanglah an-nabiyu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qoma, dan berdiri Nabi, indahu, di sandingnya orang tadi, wa qara'a, dan beliau membaca surat Yasin, ila qaulihi, sampai firman Allah, fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika, dan setelah membaca surat Yasin itu, akhoda, mengambil an-nabiyu, Nabi Muhammad alaihi wasallam, qobdot, dan segenggam, minat turobi, dari debu, waroma, dan beliau melemparkan, ila wujuhihim, ke wajah-wajah mereka, walihahihim, lan dagu-dagu mereka, wadaba, dan beliau pergi, min bainihim, dari antara mereka, falam yarauhu, maka mereka tidak melihatnya, wahum, dan mereka yunfiduna, mengkibas-kibaskan, at-turoba, debu, min wujuhihim, dari wajah mereka, walihahihim, dan
dagu mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu, kita tidak melihatnya, wa ma sami'na, dan kita tidak mendengarkan sautahu, suaranya, alaihi salatu wassalam. Nah sekarang menurut riwayatan lain, jadi ada satu riwayat yang menceritakan bahwa ayat ini turun dalam rangka menceritakan orang-orang musyrik. Ceritanya begini, mereka berkumpul dalam satu majelis. Sebagian dari mereka yang mengatakan begini tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Pokoknya kalau aku melihat Muhammad, maka aku akan melakukan seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW datang dan berdiri di dekatnya. Beliau membaca surah Yasin sampai fahum la yubsirun. Nah setelah itu, ya setelah membaca surah Yasin, beliau mengambil segenggam debu, ya, mengambil segenggam debu dan dilemparkan kepada wajah mereka, ke dagu mereka, dan beliau pergi di antara mereka, namun mereka tidak melihatnya. Mereka mengipas-ngipaskan debunya dari wajah dan dagunya. Lantas orang-orang musyrik mengatakan, demi Allah kami tidak melihat beliau, tidak melihatnya, kami tidak mendengar suaranya.